Jadi ngomongnya nggak akan nyambung. Makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Iya. Itu kalau gue nggak boleh nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Natali, Sule, Gisel Gading nggak bisa disamakan dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Jika dilihat dari sisi laki-laki, Sule pernah dikatain sama Natali tapi diam tidak membalas. Gading diselingkuhi Gisel sampai sedemikian buruk video Gisel tersebar, tapi Gading tetap baik sama Gisel. Tidak mengambil hak asuh anak, padahal bisa banget itu Gading tuntut hak asuh anak. Karena Gading tahu anak butuh ibunya. Komunikasi pun tetap terjaga karena laki-lakinya tidak ribet, tidak drama, tidak dikit-dikit ngomong sama pengacara aja. Intinya menurut Lulu mau gimana pun ceweknya, asal cowoknya tuh mau sabar dan ngalah, ya udah kelar masalah gitu loh. Nggak gitu Lulu. Jadi maksudnya apa ini? Jadi standar ganda nih, cowoknya disuruh ngalah, mulu sabar, mulu gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang lebay, ada orang yang bilang drama, ini bapak kandungnya. Nggak masuk akal. Iya, bapak kandungnya. Dan ingat ya, ini bapak kandungnya dan bukan bapak kandung yang tidak ngurus loh. Ya, ini berbeda loh. Ini bapak kandung yang ngurus dari kecil, yang sayang dari kecil. Iya. Fanbase roh halus ya. Istilahnya dia ngerasa lu biarkan anak-anak udah hidup tenang. Pala lo. Kan goblok menurut gue. Assalamualaikum warga, apa kabar jadi hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, jumpa kembali nih sama kita si Pomo Cika, tukang meretret bagaikan trompet. Dari kemarin tuh warga Empo udah batal banget, pengen ikut membahas terkait yang sedang viral di beranda Empo yang FYP dia lagi, mereka lagi. Tentang apa ya? Tentang perseteruan antara RO dan SW. Ini tuh udah beberapa bulan, nyampe sekarang kagak kelar-kelar. Yang ada malah jadi ngerembet kemana-mana, belok kiri, belok kanan, sen kiri. Ya Allah, apa puyeng banget gua yang ngeliat. Ya kan, dengan berbagai macam adu argumen antara fansnya si RO dengan fansnya SW. Saling serang, jadi pada ribut bareng-bareng. Udah pada paling paham, sok paling ngerti, sok paling tahu, begitu. Yaitu si hak masing-masing ya, namanya saling membela satu sama lain, begitu, antar fans, antar junjungannya. Nah, kali ini Empo tuh ingin membahas, kagak taunya kan, sebelumnya itu SW muncul di salah satu podcastnya Bang Densu, yaitu Curhat Bang. Kemudian disusul lagi lah, muncul lagi dari pihak RO yang diwakilkan oleh pengacaranya. Muncul juga di podcastnya Curhat Bang lagi. Di situ membuat perseteruan makin liar aja, asumsi masyarakat tersebut ya, warganet khususnya. Dan bahkan katanya RO kagak berani nih muncul langsung ke podcastnya Densu, kenapa harus diwakilkan, dasar bukan lelaki jantan, dan lain-lain banyak sekali. Nah, di sini saat ini tadi warga RO muncul kembali membuat gebrakan, ternyata dia datang dengan sendirinya di salah satu podcast ternama juga, yaitu Close the Door. Om Ded, kaget gua lagi rebahan, tiba-tiba ada notif YouTube gua Close the Door, tahu-tahu katanya RO klarifikasi. Langsung bangun gua ngelihat, ini beneran, ini kagak salah, apakah ini podcast lama atau podcast baru? Ternyata masih baru. Nah, di sini RO menjawab semua terkait pertanyaan-pertanyaan warganet yang kenapa kok ke podcastnya Curhat Bang kok diwakilkan sama pengacaranya. Nah, alasan dari RO seperti apa? Ini dia, choose. Jadi gue cuma mau ngasih tahu udahlah, ini kita solid aja. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempat yang nyaman, bukan itu. Tapi kan ketika dibahas lagi, dulu sebelum menikah itu mulu pembahasannya. Jadi ngomongnya nggak akan nyambung, makanya akhirnya gue mau mengambil jalan keputusan udah lewat jasa lawyer. Itu kalau gue nggak boleh nyambung, ngapain gue ngelibatin orang? Nggak nyambung. Ditanya gimana, jawabannya gimana ke gue? Gitu, jadinya satu titik di sini, ntar dia merembetnya kemana-mana. Jadi itu warga ya, intinya tuh, kenapa Babang RO ini tuh menyuruh lawyers atau pengacaranya untuk mewakilkan beliau ketika berhadapan atau untuk menanggapi terkait masalah pernyataan atau pembicaraan yang keluar dari SW.
Karena kalau RO langsung yang menghadapi, kata dia kan apa? Kagak nyambung kalau ngomong. Jadi nanti yang dibahas misalkan tentang hak asuh anak, ujung-ujungnya kan jadi ngerembet kemana-mana. Ya kayak sekarang jadi ke masalah rumah, ke masalah kesehatan, ke masalah apa itu namanya pinjol dan lain-lain, ke utang-utang, semua ngerembet begitu. Jadi kalau boleh dibilang lah, kalau kata kita mah gitu ya, Babang Ero ini tuh udah lelah. Daripada gua stres, daripada gua pusing gitu kan, berdiskusi secara langsung dengan dia, yang ada kagak nyambung-nyambung, malah yang ada jadi berantem gede-gedean, mendingan udahlah, gua menggunakan jasa pengacara gua aja dah, udah tuh langsung hadapin aja begitu. Jadi istilah di sini mah udah ada kata males lah ya, udah kata ada males dan lelah untuk menghadapi sebuah perdebatan begitu. Soalnya percuma kalau ngomong bakalan kagak nyambung, bakalan bukannya ada penyelesaian malah makin tambah parah, tambah panjang permasalahan. Ya kayak sekarang aja ya kan begitu, ya kan? Nah itulah kurang lebih alasannya kenapa kok nyampe pakai lawyer, apalagi dalam podcast Bang Densu. Kalau dari podcast Bang Densu, kalau Empo sih melihat secara Empo gitu yang berpendapat ya kan, di sini kan kenapa dikirim Bang Minola selaku pengacaranya? Karena kan satu, sekaligus memberikan bukti-bukti yang ada. Karena apa? Karena menjawab semua pernyataan-pernyataan yang telah dikeluarkan oleh pihak sang mantan. Itu sih ya kalau menurut Empo. Nah warga di sini juga nih kan ya, ada yang ngebikin lucu juga, di mana ada dari pihak fansnya sang mantan gitu, fansnya SW yang menyatakan di salah satu media sosial, kagak usah deh disama-samain antara Natalie Sule, Gading Gisel dengan RO dan SW ini, begitu. Seperti apa? Ini dia, you are choose. Buat yang lagi susah boker, merapat, ya, gue bakal bacain tulisan yang gue jamin setelah kalian baca tulisan ini, kalian bakal mules-mules banget dan buru-buru pengen boker. Jadi nggak perlu tuh Vegeta, Laxing, atau kapsul pelancar BAB apapun tuh ya. Cukup baca tulisan ini dijamin mules-mules ya. Oke, kita baca tulisan dari Lulu Nacan. Natalie Sule Gisel Gading nggak bisa disamakan dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Jika dilihat dari sisi laki-laki, Sule pernah dikatain sama Natalie tapi diam tidak membalas. Gading diselingkuhi Gisel sampai sedemikian buruk video Gisel tersebar, tapi Gading tetap baik sama Gisel. Tidak mengambil hak asuh anak, padahal bisa banget itu Gading tuntut hak asuh anak. Karena Gading tahu anak butuh ibunya. Komunikasi pun tetap terjaga karena laki-lakinya tidak ribet, tidak drama, tidak dikit-dikit ngomong sama pengacara aja. Intinya menurut Lulu mau gimana pun ceweknya, asal cowoknya tuh mau sabar dan ngalah, ya udah kelar masalah gitu loh. Nggak gitu Lulu. Jadi maksudnya apa ini? Jadi standar ganda nih, cowoknya disuruh ngalah mulu, sabar mulu gitu. Kalau lu ya bikin aturan sesuka lu begini, ngambil orang lain sebagai contoh, lu ngambil Tasya Farasya sebagai contoh ya, kasih tahu idola lu dan buka mata lu ya. Tasya Farasya itu setelah uang perusahaan digelapkan nama lakinya, kepercayaannya dihilangkan nama lakinya, terus mereka bercerai. Setelah bercerai, Tasya Farasya cuma minta 100 rupiah per bulan sebagai nafkah. Kenapa lu gak ngambil contoh Tasya Farasya? Sarwenda minta berapa setelah bercerainya? Kenapa lu gak ngambil contoh Dilan Janiar? Selama pernikahan si Dilan diselingkuhin. Lakinya pun kerja ikut dia, duit dari Dilannya. Ngilangin duit Dilan juga udah berapa. Sampai mereka bercerai, Dilan cuma nuntut nafkah berapa itu sebulan? 4 juta. Kenapa lu gak ngambil contoh itu? Coba kasih tahu Sarwenda. Mau kagak dia sebulan 4 juta? Jangan begini ya Lulu, jangan standar ganda, jangan aturan dibikin sesuka-suka lu. Justru sekarang ini kita ini kayaknya perlu banget nyari pacar atau suaminya si Lulu, karena kayaknya tuh laki lagi dalam bahaya. Maksud gua kayak ini yang ngebelain Sarwenda ini tuh kayak maksanya tuh maksa banget ya. Nggak bisa gitu bikin narasi yang logis gitu, nggak bisa. Ada lagi lah yang balesin kan, yang ngedukung. Gading Sule yang kacau mantan istrinya, Sarwenda yang kacau mantan lakinya. Terus lu yang kacau apa? Kicau mania. Kicau mania apa? Ada lagi yang ngedukung, yang balesin lagi. Tapi masih banyak yang bela mantan lakinya.
Ya lu pikir aja Regina, lu pikir aja. Gue baru mau ngomong ya, gue baru mau ngomong begini nih. Mereka ini belum pernah ngalami ngehadapin orang yang problematik, manipulatif, NPD. Gue baru mau ngomong begitu, tapi fakta udah terang begini ya. Gimana mereka mau ngadepin orang begitu, orang merekanya yang begitu ini. Mereka Ya. pelaku. Ya udahlah, langsung aja hadirkan psikolog dari satu dunia ini, dari masing-masing negara. Coba suruh meneliti si Lulu ini coba. Apalagi udah ini fakta udah benderang sekali. Aneh Lulu ini nih, aneh. Ya, kalau kita lihat dari masalah kicauannya dari si Lulu tersebut yang di-up oleh asam lambung Belanda begitu kan ya. Jadi yang dia bahas itu kan terkait jangan samakan antara Natalie Sule, Gading Gisel dengan RO dan SW. Perkara istilah kata mah soal hak asuh anak begitu kan. Kenapa kok si RO ini tuh sebagai laki-laki lebay, drama, nyampe soal hak asuh anak aja nyampe dituntut-tuntut, nyampe digugat-gugat gitu. Padahal udah benar, udah tepat kalau hak asuh anak tersebut itu ada di tangan ibunya begitu. Nah, di sini ada penjelasan juga warga dari Babang RO ini ketika ada di podcastnya Close the Door. Seperti apa? Ini dia, yuk cus. Gue selalu kalau setiap baru bangun pagi gue selalu bilang gini, awal apalagi cerita hari ini ya, apalagi nih ceritanya, gue nggak tahu. Jadi kalau ada orang yang bilang lebay, ada orang yang bilang drama, ini bapak kandungnya. Nggak masuk akal. Iya, bapak kandungnya. Dan ingat ya, ini bapak kandungnya dan bukan bapak kandung yang tidak ngurus loh. Ya, ini berbeda loh. Ini bapak kandung yang ngurus dari kecil, yang sayang dari kecil. Iya. Ya iya, ini kan kadang-kadang ada fanbase roh halus ya. Istilahnya dia ngerasa lu biarkan anak-anak udah hidup tenang, pala lo. Jadi kayak halu-halu sendiri kan ya. Kayak nonton Dracin kan goblok menurut gue. Nah, itu ya terkait masalah yang banyak dari fansnya sebelah itu mengatakan kalau RO ini tuh lebay, drama lah, drama queen atau apalah. Nah, itu kan pernyataannya tentang bodo amat dah gue dikatain lebay, gue dikatain drama juga, karena di sini tuh gue hanya sebagai seorang ayah kandung yang memang dari dulu tuh mencintai anaknya, yang menginginkan istilah kata mah dia itu mendapatkan hak yang sama tentang mengurusi anaknya begitu. Kalau untuk terkait nafkah kan dia kagak kaleng-kaleng kalau Babang Eroma. Cuman kan yang jadi permasalahan di sini yang tidak sesuai dengan hasil pengadilan zaman dulu, istilah kata mah 4 hari di emaknya, 3 hari di dia begitu. Tapi pada kenyataannya kan agak dipersulit kalau pembayaran nafkah kurang lancar atau telat begitu. Nah, di sini juga ada pernyataan dari RO juga, dia itu sebenarnya terpaksa katanya menggugat hak asuh anak ini. Kenapa? Ini dia cus. Itu terpaksa gue lakukan. Even gue kalah pun ya, minimal akan ada hari yang diputuskan kan. Iya dong, pasti dong. Sebenarnya kalau ikutin dari yang awal udah beres, ya benar. Gue nggak minta apapun. Jadi gue cuma mau ngasih tahu udahlah, ini kita solid aja. Tapi kan jawabannya kan ada ininya dia di rumah, ada ininya di rumah, tempat yang nyaman, bukan itu. Jadi ya warga, kalau kita lihat nih, dia itu terpaksa kan melakukan gugatan hak asuh anak ini karena apa? Karena hak-haknya Babang Ero ini tuh kagak didapatkan dari yang keputusan pertama. Coba kalau dari awal, kata Bang Ero juga kan, keputusan di awal itu berjalan sesuai keputusan, kagak bakalan ramai kayak sekarang, kagak bakalan digugat juga. Jadinya ya anak tetap di emaknya 4 hari, ya nanti 3 hari di bapaknya begitu. Lu sih ndah jadi mempersulit diri sendiri. Kita kembali lagi nih terkait masalah yang CCTV yang di-up tuh oleh sang nyonya ya kan, bahwa di situ dikit-dikit Ero itu iya gua iyain begitu kan. Nah, di sini penjelasannya seperti apa? Ini dia cus. Tapi veteran aja udah keluh kan ya. Iya. Kenapa? Iya kan? Iya. Maksudnya dia aja. Enggak, dia kenapa? Ya terakhir udah keluh kan? Iya, kenapa tuh? Ya. Gue cuma nanya kenapa tuh. Iya. Maksud gue udahlah. Gak semua juga gue udah ceritakan, enggak. Masih banyak yang gue tahan-tahan juga, masih banyak. Terus buat apa? Tapi kalau lu kayak lagi main nih, lu ngomong, lo memang lu mesti keluarin itu.
Mau nggak mau ya. Tapi kan kalau gua bahas lagi kisah kita sebelum bercerai, Iya sih. kan udah selesai, udah cerai. Nah ini yang dibahas adalah tentang ini gitu. Intinya cuma anak doang. Udah ketemu anak, ini udah gitu aja. Gitu. Tapi kalau memang akhirnya ini keras, ini kan sebenarnya kan harus ada yang lembut. Nah ada lagi sedikit gini. Iya karena kalau lu nggak salah ngapain mohon maaf, itu gue terbiasa dari dulu. Iya, itu ya benar-benar. Iya namanya kita salah nggak salah, mohon maaf tidak pernah salah. Iya gue, sorry ya, gue tuh bisa gitu. Even lu yang gue nggak, misalnya ada orang yang gue nggak kenal, gue bisa gini. Gue tanya kemana sama dia gitu. Lu punya teman ini nggak gitu? Gue tuh bisa chat dia. Bro, sorry ya bro, ini. Nggak apa-apa Kak Bensu, aku seneng banget, malah kaget telepon Kak Bensu, pikir aku salah lagi. Enggak, gue tuh bisa begitu. Karena gue tuh nggak kepingin akan ada luka di dalamnya. Yes. Gitu. Jadi kalau dibilang bapaknya galak, lo kan itu perjanjian kita, angel devil. Gue yang tugasnya kesannya marah, yang satunya angelnya. Lah kenapa itu jadi senjata kawan? Jadi tamengnya. Iya. Gimana? Gue juga bingung. Iya kan? Kalau tahu akan jadi begini, gue pasti nggak akan ngelakuin kan? Lu percaya nggak kalau misalnya keadaan seperti ini terus gitu ya, misalnya suatu saat anak-anak itu akan sadar dan nyari lu, menurut lu ya? Iya insya Allah, mudah-mudahan gue masih bisa ketemu gitu. Jadi gue masih bisa, oh ya dikasih kesempatan gitu ya, mudah-mudahan. Jadi hal perjuangan yang gue lakukan ini, gue ini udah ngomongin hal terpahit mas. Apa maksudnya? Ini yang gue lakuin adalah hal terpahit sebenarnya. Jika memang ada temboknya, jika ini, gue tidak akan tekan itu. Ya, jadi tapi ini jejak digital ini akan tahu anak gue ada seorang ayah yang pernah berjuang untuk sama dia. Jadi bukan gue nggak mau temuin dia. Ya, makanya nggak ada pilihan kecuali lu bicara kan akhirnya. Iya. Kecuali lu ya menjelaskan kan akhirnya. Bisa gue datang ke sekolahnya. Ya kenapa nggak? Nanti si anak akan jadi bingung. Lu sampai mikir gitu ya? Iya. Jadi kalau gue nggak mikir ke anak, gue susah. Tapi gue bisa datang ke sekolahnya langsung. Ya. Terus mau ngapain? Cuman peluk cium doang. Selama ini gue kayak gitu. Haknya. Jadi jangan kewajibannya doang yang gue harus lakukan. Haknya. Udah gue mah mau ada di titik terendah pun mas, gue mah anak pasti gue duluin. Tapi kalau gue sampai kayak begini, ini udah fatal menurut gue. Gitu. Jadi Karena kewajiban lu jalankan haknya. iya dong. Jadi menurut gue ada lagi nih. Enggak. Ini konteksnya tentang anak. Udah titik. Jangan merembet kemana-mana. Lu merembet cerita-cerita masa lalu ngapain? Sekarang gue tanya, lu pernah nggak mungkin punya hidup? Ya, lu nggak punya cerita buruknya pasangan lo, mungkin nggak? Nggak mungkin kan? Ya gini lah. Kalau dulu cerita buruk dan sebagainya dulu bertahannya juga begitu lama ya, kayak urusan dari mana? Nah maksud gue gini, udah ya mau apapun Lupakan. Jadi bukan gue ngegampangin, bukan, gue support gitu. Jadi maksud gue tuh di poin ini adalah tentang anak bro, jangan kemana-mana. Udah poinnya tentang anak, udah itu doang. Nah, itu ya pernyataan dari RO. Udahlah jangan ngerembet kemana-mana gitu ya, yang terkait masalah CCTV dan lain-lain juga kan. Semuanya itu kan memang pihak RO mengeluarkan itu ya harus dikeluarkan karena memang kan ada statement dari sang mantan ini bahwa dia itu seolah-olah menggiring kalau sifatnya RO ini tuh pemarah. Ya kan, suka ngamuk-ngamuk dan mau nggak mau kan di sini ya udah deh buat ngebersihin nama nih gua keluarin, ternyata yang suka marah-marah ini siapa begitu kan. Tadi juga kata babang heroin itu disebut ya, memang kan konsep dari awalnya kan angel devil, lu angelnya gue devilnya, ibarat kata lu bidadarinya gue iblis ya begitu. Ya apapun itu ya warga ya, tetap poin utamanya ini tuh fokus lagi ke soal hak asuh anak, tentang anak. Bukannya RO kagak bisa nih datang ke sekolahan anaknya, datang langsung ke rumahnya dan lain-lain. Kan kata timbang pengen ketemu sama anak gampang kok, tinggal temuin aja ke rumahnya, tinggal temuin ke sekolahnya, kan banyak tuh yang berkomentar seperti itu. Di sini RO itu justru bukannya kagak bisa, dia bisa, cuman takut nantinya anaknya malah jadi bingung. Kok jadi seperti ini? Kan yang diinginkan RO ini tuh bukan hanya sekedar bertemu, peluk cium, udah kelar pulang, bukan. Tapi dia ini ingin menghabiskan waktu full time bersama anak-anaknya. Kayak semacam lu tidur bareng anak-anak, jalan-jalan bareng anak-anak, makan bareng anak-anak, kayak begitu. Tanpa adanya gangguan-gangguan, apalagi nyampe harus dipantau sama security komplek, ibaratnya begitu warga ya. Oke warga ya, mungkin itu dulu dari info untuk percakapan kita pada hari ini. Masih panjang sekali sebenarnya yang harus kita bahas, tapi karena keterbatasan waktu
Jadi kita cukupkan dulu sekian sampai sini. Kita bahas lagi besok ada apa lagi nih esok hari. Kabar-kabar terbaru pasti bakalan banyak sekali reaksi-reaksi dari para netizen tentang podcast terbarunya Ruben Onsu bersama Close the Door. Besok kita review lagi warga, kita bahas-bahas lagi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, bye.